Sobat Biodiversity dimanapun berada, di video khusus kali ini sobat ya, saya akan menjelaskan dan menceritakan bagaimana ikan gurami, ikan asli Indonesia ini sobat, melakukan pemijahan, melakukan kawin atau bertelur ya. Karena ikan gurami ini adalah ikan spesifik sobat, ikan yang bagaimana secara kecepatannya, kemudian gerakannya itu pelan, lambat, dan termasuk ikan yang pemalu secara karakter ya. Nah, baik kita intip dan kita jelaskan bagaimana sobat cara gurami ini melakukan pemijahan ya. Dan ini sesuai dengan pertanyaan salah satu teman kita ya, yang bernama yakni Danis Gunawan. Danis Gunawan ini bertanya, apakah ikan gurami hitam atau suang dan gurami padang, gurami merah ini sobat yang ngejodoh apa enggak pak ya, dan bisa menghasilkan keturunan. Nah sobat Biodiversity, jadi gurami padang itu adalah gurami merah ini ya. Nah kalau hitam ini bisa kita anggap gurami suang ya. Jadi jenis gurami itu banyak ya, tapi kalau gurami suang itu memang warnanya hitam sobat. Kalau padang itu jenis kita kenal dengan warnanya gurami merah ya. Ini kebetulan saya campur, dan gurami dengan usia yang masih di bawah 1 tahun. Jadi sobat, yang perlu dijelaskan di sini, ikan gurami akan melakukan pemijahan di usia gurami di atas 2 tahun ya, yang paling bagus ya. Nah di bawah 2 tahun yang paling enak dimakan sobat, dikonsumsi yang paling enak. Terutama di bawah 1 tahun. Memang ikan gurami itu lambat pertumbuhannya sobat, ada yang 8 bulan ya, ya maksimal 6 bulan bisa dikonsumsi. Nah ikan gurami melakukan pemijahan atau kawin itu sobat sama dengan ikan nila. Jadi harus ada ketertarikan satu sama lain ya. Harus ada rasa ya, mohon maaf, saling senang suka begitu sobat. Karena ikan gurami itu jika tidak suka bisa diserang sobat ya. Sehingga di video saya sebelumnya bisa terlihat bagaimana ikan gurami itu diserang karena apa? Tidak suka. Artinya tidak sejodoh. Nah, ini kayak burung merpati aja sobat ya. Nah kalau sudah terlihat bagaimana kira gurami itu saling suka, saling senang seperti halnya dalam video itu sobat, maka gurami ini tinggal disiapkan tempat khusus sobat ya. Tempat khusus ukuran minimal ya 1x2, 2x3, dimana di sana kita tinggal menyiapkan tempat untuk bertelur atau memijah. Nah uniknya ikan gurami itu sobat, untuk memijah atau bertelur dia perlu sarang ya, kayak burung dong sahabat ya. Iya betul, kayak butuh sarang ya. Sarangnya itu berupa dari sabut kelapa atau ijo hitam sobat ya. Dan itu pun kita perlu memberi tempat sobat. Nah seperti dalam video ini ya, ini tempat untuk ditempatkannya ijo atau sabut kelapa di dalamnya sobat, yang ketinggiannya tidak boleh terlalu dalam dan tidak boleh juga terlalu dangkal. Jadi sekitar 20 cm hingga 30 cm dari atas permukaan ya. Nah kemudian bisa juga sobat ya, karena ya video ini saya juga ambil dari beberapa punya video yang lain sobat, untuk penambahan pengetahuan kita. Tempat hijau itu kita siapkan seperti ini, keranjang sampah sobat ya. Di sini kemudian biar gurami terutama yang jantan ya, ini juga menyiapkan sendiri, membuat membuat sarangnya sendiri, yang mana dengan cara hijau atau sabut kelapa di sini sobat nanti akan ditarik kemudian ditempatkan. Dia kayak menata ya, jadi menata sistemnya. Nah setelah dia seperti itu sobat, maka gurami ini akan melakukan pemijahan sobat, yang mana nanti gurami ini akan bertelur di dalam sarang yang sudah disediakan itu sobat, di hijau itu. Kemudian ikan jantannya akan menyemprotkan spermanya begitu sobat. Nah setelah itu akan nampak seperti ini sobat ya. Telur-telurnya itu memang melekat di sabuk hijau-hijau seperti itu begitu ya. Jadi pada prinsipnya ikan gurami itu sudah di dalam perutnya sudah mengandung sobat. Jadi sudah ada telur. Ketika dalam posisi membuat sarang itu sudah ada telur di dalam perut si betina, tinggal dia keluarkan pada saatnya, kemudian si jantan menyemprotkan spermanya ya, seperti itu. Nah setelah beberapa hari sobat ya, misalkan 4 hari, kalau kita tidak segera mengambil maka telur-telur ini akan menjadi
buraya sobat akan menetas. Oleh karenanya kita sepatnya ambil seperti ini ya. Dikhawatirkan jika kita lupa memberikan sobat yang cukup, ya telur-telur ini nanti dimakan kembali. Itu sobat ya, informasi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.